1 Timotius 5 ayat yang ke-8 berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ada 5 celah yang kita harus jaga dalam hidup kita. Yang pertama, amarah yang terpendam. Efesus 4 ayat 26 berkata begini, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Ayat 27 berkata, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Iri hati merupakan akar kebencian. Kejadian 4 ayat 4 berkata gini, Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Kejadian 4 ayat 6, firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kita harus mengampuni dan belajar melepaskan. Jangan menyimpan dendam, apalagi iri hati kepada orang. Hal kedua yang menjadi celah bagi iblis adalah keserakahan. Dalam Lukas 22 ayat yang ketiga dikatakan, maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Dalam Yohanes 13 ayat kedua dikatakan, mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot anak Simon untuk mengkhianati dia. Dalam Yohanes 12 ayat yang keempat sampai ke-6, tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Hal ketiga yang membuat celah bagi iblis masuk dalam hidup kita adalah ketidaksehatian, unsettled problem. Dalam 1 Korintus 7 ayat yang ketiga dikatakan, hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Janganlah kamu saling menjauhi kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya iblis jangan menggodai kamu karena kamu tidak tahan bertarak. Celah yang keempat yang merupakan celah bagi iblis untuk masuk dalam hidup kita adalah keangkuhan. 1 Timotius 3 ayat 6 berkata, janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Tinggi hati adalah sifat iblis. Yesaya 14 ayat yang ke-14 berkata, aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Sebaliknya ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Celah yang kelima adalah kemunafikan. Dalam 1 Timotius 3 ayat yang ke-7 dikatakan, hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. 1 Yohanes 3 ayat 7 berkata, anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Firman Tuhan berkata dalam Yakobus 4 ayat yang 7, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Bagaimana supaya kita menang menghadapi tipu muslihat iblis dalam hidup kita? Pastikan kita hidup di dalam kebenaran firman, takut akan Tuhan, menundukkan diri kita kepada Allah, taat akan kebenaran firman-Nya. Jangan simpan kemarahan dalam hati. Jangan
tinggi hati, jangan serakah, jangan tidak sehati, dan yang terakhir, jangan munafik, supaya iblis tidak menguasai hati dan pikiran kita. Kiranya anugerah-Mu menolong kami Tuhan, supaya hidup kami tidak buka celah untuk iblis menguasai kami. Biarlah kami boleh belajar supaya kami boleh menjaga hati kami sungguh-sungguh. Kiranya Tuhan memampukan kami oleh anugerah-Mu untuk menjauhkan setiap dosa dan setiap godaan iblis dari hidup kami. Jauhkanlah kami dari segala pencobaan. Bebaskanlah kami dari segala yang jahat Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa.